Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Apakah hari ini keadaannya baik-baik saja? Baik, jika baik-baik saja, langsung saja kita masuk pada materi kita pada hari ini. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Apa yang kita ketahui tentang teks eksplanasi? Di sini kakak akan memberikan sedikit penjelasan mengenai teks eksplanasi. Dari teks eksplanasi itu sendiri memiliki 3 struktur teks. Itu yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga adalah interpretasi. Pernyataan umum berisi gambaran awal tentang hal yang akan disampaikan. Lalu, deretan penjelas berisi penjelasan dari apa yang disampaikan. Dalam bagian ini akan disampaikan fakta-fakta dan informasi mengenai fenomena yang akan dibahas di dalam teks. Selanjutnya yang terakhir adalah interpretasi, yaitu berisi pandangan atau simpulan penulis mengenai fenomena yang telah dibahas. Jadi saya telah menyampaikan mengenai struktur teks eksplanasi. Selanjutnya kita menuju ke contoh dari teks eksplanasi itu sendiri. Seperti yang akan saya kakak sampaikan adalah gempa bumi. Sebelumnya kita melangkah ke pernyataan umum terlebih dahulu. Contoh, gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif di daerah yang dikelilingi lautan yang luas. Selanjutnya adalah deretan penjelas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak getaran yang sangat besar dalam lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2 jenis. Pertama yaitu gempa bumi vulkanik dan yang kedua gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori tectonic plate menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan buatan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa gempa bumi dapat terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Selanjutnya kita melangkah ke bagian interpretasi. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja, tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi yang mengelilinginya. Baik adik-adik sekalian, jadi itulah contoh dari teks eksplanasi mengenai gempa bumi. Dan sepertinya hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Tetap semangat belajar dan menuntut ilmu. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.